Kembali di Kompas Bisnis Saudara, padel booming menjadi olahraga favorit bagi sebagian masyarakat. Tak hanya mencari keringat, padel juga jadi bisnis yang menjamur. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah lapangan terbesar di Indonesia. Olahraga padel kini menjadi gaya hidup kaum urban. Tak hanya soal kesehatan, olahraga padel justru jadi social currency atau konten berharga belakangan ini. Demand meningkat, salah satu pemilik lapangan padel di Jakarta memanfaatkan rumah peninggalan nenek dan kakeknya di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Soal keuntungan tidak cuma berupa uang, namun meluasnya jejaring sosial. Berbisnis sih, aku nggak bisa memungkiri ya, kalau kita harus juga buka mata apa sih yang high demand di sekitar gitu ya, khususnya masyarakat Jakarta gitu. Oh ternyata padel gitu ya, dan sesimpel berangkat dari situ sih memang gitu ya, tapi juga digabung dengan apa sih yang kita miliki gitu, lahan dan kemampuan gitu sih. Kita pengen konsep yang homey ya, jadi lapangan padel ini untuk teman-teman yang pulang kantor, terus teman-teman yang juga punya acara family kayak Sabtu Minggu ajak orang tua, anak gitu. Oleh karena itu juga kita menghasilkan konsep seperti F&B yang proper F&B gitu, jadi yang nunggu bisa nyaman di dalam dan yang beraktivitas padel juga bisa nyaman di luar. Salah satu penggemar padel, Lukman bilang, merogoh kocek 100 hingga 500 ribu rupiah hanya untuk menyewa lapangan. Tapi ongkos ini belum termasuk raket hingga pakaian yang dikenakan untuk bermain padel. Kalau dari biaya lapangan gitu, paling dari 100 sampai 500 aku. Ya. Kalau dari outfit mulai dari perlengkapan terus. Paling perlengkapan kita sepatu, raket. Ya paling kita paling bedanya di raket aja. Kalau dari outfit mungkin kita masih bisa pakai outfit yang sport yang biasa kita pakai gitu. Ganggu, ya paling yang biasa yang ngopi 4 kali kita jadi 3 kali gitu. Ke situ aja sih. Sisanya penting have fun aja ya Pak? Ya, sisanya sih masih aman-aman aja. Meski olahraga padel Indonesia baru meledak saat ini, namun bisnis padel diharapkan berjalan jangka panjang dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Niko Anggriawan, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Jakarta. Olahraga padel kian menjamur di kaum urban, saudara. Namun apakah bisnis padel ini hanya sekedar FOMO atau bisa jadi olahraga dengan investasi jangka panjang? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia, Akash Natani, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Coach Akash. Selamat pagi. Coach Akash, ini bisnis padel di Indonesia kayaknya lagi menjamur. Banyak orang yang kayak lagi padel-padel. Sebetulnya seberapa besar sih potensinya? Benar. Potensinya sangat luar biasa besar ya. Dengan penduduk Indonesia aja udah hampir 300 juta. Jadi menurut saya ini akan long term sih. Jadi potensinya sangat luar biasa besar. Apalagi kita juga budaya kita main olahraga raket ya. Sangat populer juga. Jadi olahraga seperti ini akan lama di Indonesia. Oke, kalau dianggap sebagai potensinya besar, olahraga raket ini juga populer, bisa jadi pilihan artinya ya, selain juga badminton maupun tenis, apalagi pickleball gitu. Nah, dengan demand yang tinggi itu tadi, okupansi ini kan juga sudah memadai, artinya udah sama-sama saling mencukupi belum sih antara yang minat dengan keperluan lapangan gitu? Menurut saya masih belum ya. Ini baru titik awal di mana dari teman-teman saya sendiri banyak yang masih belum main. Jadi dan dengan banyak klub yang lagi dibangun sekarang terutama di Jakarta, menurut saya ini masih baru titik awal dan kita masih belum ketemu threshold-nya di mana akan lebih banyak orang yang akan main olahraga ini. Oke, Coach, tapi bisa dikatakan gini nggak? Karena kalau sekarang nih, ya kita nggak bisa memungkiri bahwa padel ini biasanya identik atau ada anggapan bahwa ini kayaknya olahraganya kelas atas doang nih gitu. Menurut saya enggak juga, sebab udah banyak masyarakat dari setiap sektor yang udah mulai main juga dan bukan sekedar main sekali, tapi udah rutin main juga. Jadi seperti yang saya bilang tadi juga, di mana budaya kita di Indonesia untuk olahraga raket ya sangat populer, sangat kencang.
Dan kemarin juga anak-anak kita timnas pertama ya. Pertama kali timnas kita berangkat ke Doha, Qatar dan berprestasi juga. Jadi olahraga pedal ini menurut saya akan selalu berkembang. Oke. Harapannya tentu semakin membumi gitu dengan banyak orang yang bermain padel. Nah, Coach, apa sih bedanya sebetulnya kalau dilihat sekarang ya potensi padel di Indonesia dengan Swedia? Karena kita tahu kan kayaknya padel juga udah mulai meredup di Swedia. Iya, saya sering banget ditanyain pertanyaan ini ya, di mana Swedia itu juga ya nggak bisa dibandingkan sama Indonesia. Dari jumlah penduduk juga di Swedia sekitar 10 juta, kita di Jakarta aja bahkan jauh lebih dari itu. Dan kita juga seperti yang saya bilang dari budaya kita, olahraga raket ini ya sangat populer dibanding negara-negara lain. Untuk berprestasi juga kita di cabur raket sebagai doubles kita sangat kencang, dan pedal ini juga maksudnya doubles ya. Jadi popularity ini akan selalu berkembang. Dan juga di Swedia itu penduduk mereka di sektor lansianya juga jauh di atas Indonesia. Dan kemarin untuk tahun lalu kita juga disahkan ya sama maksudnya tahun lalu kita mensukseskan acara PON dan kita juga udah disahkan sama KONI. Jadi nanti kita tahun 2028 udah official sport di 2028 sebagai pedal, cabur pedal. Jadi menurut saya sport ini akan it's here to stay, akan lama banget untuk masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa dibandingkan seperti Swedia. Oke. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Swedia nggak bisa. Nah, Coach, kita bicara soal bagaimana potensi cuan dari padel nih. Selain cuan bisa untung, apa sih yang sebetulnya bisa membuat bisnis padel ini akan berkembang terus, alias bukan sekadar bisnis yang FOMO aja nih, karena sekarang kan juga lapangan padel terus berkembang. Iya, dan itu juga sangat membantu masyarakat di mana membuka lapangan kerja dari segi pembangunan. Apalagi di setiap tempat pedal juga ada kafe, ada merchandise store. Jadi ini sangat membantu masyarakat juga. Jadi bukan hanya cuan dari lapangan, tapi banyak sektor, banyak divisi di luar sebagai pihak ketiga bisa juga mendukung olahraga pedal dan bisnis pedal ini. Oke, Coach, kalau sekarang kan kayaknya kita juga bisa ngikut di padel itu lewat klub misalnya dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak sih misalnya pemula mau coba-coba padel, apa sih sebetulnya yang perlu disiapkan? Karena kan kalau sekarang ngelihatnya orang kadang FOMO aja nih ikut padel karena mau adu outfit kah atau misalnya mau pamer di sosmed gitu. Iya, jadi ini udah jadi lifestyle juga ya di pedal. Di mana orang itu banyak ada photoshoot, ada turnamen. Sebab itu menurut saya ini akan lama di Indonesia sebab banyak hal faktor seperti ini yang meramaikan olahraga pedal ini, bukan hanya dari segi prestasi tapi dari segi komunitas fun-funnya, dibuat seperti acara ulang tahun, ibu-ibu juga sekarang arisannya di lapangan pedal. Yang tadi night life-nya anak-anak muda sekarang lebih milih healthy living. Jadi mereka lebih main pedal, baru pulang udah gak ada night life lagi. Jadi emang di lapangan emang hal yang positif banget. Oke, FOMO yang positif juga, Coach, bisa dikatakan demikian ya. Kalau sekarang Coach, sebetulnya kalau dilihat perkembangannya soal prestasi ini, seberapa dibutuhkan let's say atlet-atlet ataupun orang-orang yang jago main padel supaya itu tadi bisa jadi olahraga yang prestasi juga. Jadi orang nggak cuma ngejar stylenya aja, tapi juga ngejar bisa jago main padel, bisa jadi atlet. Iya, jadi yang saya tadi sedikit ceritakan, kayak kita kemarin timnas pertama ya berangkat ke Doha, Qatar dan langsung berprestasi, tim ceweknya juara 3. Kita dari federasi juga ada banyak event kemarin, dan untuk tahun depan juga dari Kejurnas dan Sirnas lewat Pengprov kita akan ada dari kategori usia. Dari PB kita akan gandeng juga sama Pengprov untuk mengadakan kategori usia event-event untuk memberangkatkan nanti bibit-bibit potensi juga untuk main secara internasional, level internasional juga. Jadi
dari PB kita emang agresif banget supaya atlet-atlet terbaik kita dari youth sampai senior bisa mencapai target-target kita dan juga membawa nama harum Indonesia. Oke, Coach, kalau dilihat sekarang, adakah PR yang diperlukan untuk misalnya itu tadi kita bisa membumikan padel, semua bisa olahraga, karena kan kalau sekarang kayaknya lapangan ya untuk sebagian orang mungkin relatif masih tinggi nih harga sewanya begitu, sementara ada olahraga lain yang mungkin model sepatu kayak lari bisa langsung berolahraga. Menurut saya tidak juga, sebab kalau main padel itu emang wajib doubles ya. Jadi paling sedikit 4 orang yang main, dan rata-rata juga nggak 4 orang yang datang main itu bersama rombongannya, sama teman-temannya. Jadi kalau patungan juga menurut saya masih oke banget. Oke. Dan sorry. Silakan. Iya, jadi menurut saya nggak sebagai harga yang dibilang kayak gitu, menurut saya juga enggak. Sebab emang dengan harga patungan kayak gini, semua golongan juga bisa ikut meramaikan. Oke, ke depan gimana Coach untuk memanage padel ini jadi sesuatu bisnis yang tinggi, yang menghidupkan semua bisnis juga dari segi manapun tanpa pandang kalangan, termasuk juga ada trickle down effect-nya juga gitu dari berkembangnya lapangan-lapangan padel. Iya, yang sedikit tadi saya cerita. Jadi dari dari lapangan padel seperti ini kan membuka lapangan kerja juga untuk vendor-vendor yang lain. Dari pas awalnya aja kita perlu membangun lapangan padel ini dari segi kontraktor. Habis itu saat kita running kita perlu tim admin. Habis itu dari segi F&B, merchandise, apparel. Jadi ini sangat membantu divisi dan sektor lain juga di luar olahraga padel. Oke, jadi harapannya ini nggak cuma sekedar jadi olahraga yang FOMO aja, tapi juga makin banyak prestasi, karena itu tadi ada dampak ekonomi yang bisa dihasilkan dari perkembangan bisnis padel, termasuk juga meskipun FOMO yang baik, tapi tentu diharapkan ini juga bisa berdampak ke ekonomi masyarakat. Terima kasih Wakil Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia, Akash Natani, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Coach Akash. Thank you.